Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrih ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, jamaah kajian halqah maghrib, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio FM Sambi Indonesia, pendengar radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Kita mulai kajian dan halqah kita dengan selalu memuji Allah, Allah Tuhan pemilik alam, Allahu Rabbul Alamin, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allahur Rahmanur Rahim, Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Allahu na'budu wa lahu nasta'in. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah untuk membawa dan mengeluarkan umat manusia dari alam kemusyrikan, dari alam kekafiran menuju alam keimanan, dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kesesatan menuju hidayah Allah. Dengan iradah Allah dan dengan izin Allah, Rasulullah menyampaikan dakwah dan risalah, menegakkan kalimah Allah yang suci di bumi Allah Azza wa Jalla, li'la'i kalimatillahiyal ulya, untuk menegakkan kalimah Allah yang mulia dan suci.
Ma'asyiral muslimin dan muslimat dan jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pada hari Rabu yang lalu kita sudah lengkap membahas menurut pengetahuan kita yang sedikit ini tentang kisah Nabi Lut dan umatnya yang ingkar itu menantang Nabi Lut alaihissalam dengan meminta azab. Semua umat yang sudah meminta azab dari Allah sudah dipenuhi oleh Allah di zaman nabi-nabi dahulu. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam bukan hanya mereka menantang Allah, mengejek Nabi Nuh dan menghinanya, serta menyakiti hati Rasulullah Nuh alaihissalam pada waktu itu. Akhirnya Allah memenuhi keinginan dan permintaan dari orang-orang kafir dan orang-orang yang kufur kepada Allah, yang menghina Nabiullah dan Rasulullah Nuh alaihissalam di zaman Nabiullah Nuh alaihissalam. Dan semua yang ingkar kepada Allah telah dimusnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di zaman berikutnya, di zaman Nabi Hud dan Nabi Saleh, mereka bukan hanya musyrik, bukan hanya menantang Allah, tapi menghina Nabi Hud, menghina Nabi Saleh. Akhirnya orang-orangnya dan kotanya dimusnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di zaman-zaman nabi-nabi berikutnya, nabi-nabi yang lain. Di zaman Nabi Shu'aib juga kotanya Madian telah dimusnahkan oleh Allah. Di zaman Nabi Musa, Mesir ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan semua orang kafir dan kufur yang minta diazab telah dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita coba untuk mengkaji, membaca dan membahas ayat-ayat berikutnya yang terdapat di dalam surah An-Nahlu. Posisi surat An-Nahlu ini setelah surat Al-Hijr yang pada hari Rabu yang lalu kita sudah mencoba untuk mengkaji dan membahasnya. Surah berikutnya setelah surah Al-Hijr yaitu surah An-Nahlu, surah ke-16 dari Al-Quran. Allah memberitahu, menyampaikan dan berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan ya Rasulullah, bahwa semua orang yang ragu, semua orang yang tidak percaya, dan semua orang yang meminta azab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, suatu saat akan dipenuhi oleh Allah yang maha kuasa. Di antara bukti-bukti ayatnya ada di surah An-Nahlu ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluhu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Telah pasti datang ketetapan, ketentuan azab dan hari kiamat itu pasti terjadi. Fala tasta'jiluhu, maka janganlah kamu minta dipercepat. Ini ada orang kadang-kadang sombong di dalam berbicara, nunjuk-nunjuk wajah Nabi. Misalnya sejak masa Nabi Nuh, kamu jangan banyak berbicara, jangan banyak ngomong lah kalau bahasa kita. Kalau memang benar engkau Nabi dan engkau Rasul, coba minta ke Allahmu. Kami yang tidak percaya
kepada Allah dan tidak percaya kepadamu, engkau seorang nabi, engkau seorang rasul, mintakan saja supaya kami dimusnahkan oleh Allahmu. Ternyata dipenuhi oleh Allah. Jangan minta dipercepat azab ini. Azab pasti ada. Dan jangan sombong dengan Allah. Cerita ini berulang-ulang kita cerita dari sejak masa Nabi Nuh alaihi salam yang masyarakatnya mulai sombong. Di zaman Nabi Idris belum mulai. Apalagi di zaman Nabi Adam alaihi salam enggak mungkin anaknya itu menantang ayahnya. Meskipun demikian, di zaman Nabi Nuh sudah mulai ada anak kandung Nabi Nuh alaihissalam, salah seorangnya. Mereka ada 4, Kanaan, Sam, Ham, dan Yafis. Si Kanaan ini menantang ayahnya. Dan ketika banjir melanda kota Nabi Nuh alaihissalam, salah seorang anak kandung dari Nabiullah Nuh yang menantang ayahnya turut mati ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, turut mati dalam azab Allah. Ini model kematian manusia, ada mati dalam azab Allah. Karena semua manusia itu akan mati. Orang jahat mati, orang beriman juga meninggal. Semua, tidak ada kecuali. Misalnya ada seorang penjahat ingin mempertahankan usianya, tidak bisa. Atau seorang yang sangat alim ingin mempertahankan nyawanya, juga tidak bisa. Suatu saat akan dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Suatu saat akan kembali kepada Allah. Maka banyak orang-orang dulu itu menantang Nabi, menantang Rasul dengan cara, jangan banyak berbicara, jangan banyak dakwah lah, jangan banyak menyampaikan risalah kepada kami. Kalau memang Allahmu itu ada, kiamat ada, azab itu ada, coba segerakan. Allah memberitahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ata amrullahi fala tasta'jiluh. Telah pasti, telah nyata akan datang suatu saat azab Allah, dan kiamat juga akan datang. Fala tasta'jiluhu, maka janganlah kalian minta untuk disegerakan, minta untuk dipercepat azab. Itu jangan kamu lakukan, wahai Muhammad dan orang-orang yang beriman bersamamu. Jangan minta-minta azab seperti umat-umat dahulu. Jadi umat dahulu itu sombong, berani dengan kebodohannya, minta disegerakan azab. Tapi kadang-kadang Allah menunda-nunda azab dalam rangka menyelamatkan orang-orang yang beriman. Dan permintaan-permintaan mereka dari dahulu sampai dengan sekarang, siapa saja yang meminta azab akan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti ayatnya ada di surah An-Nahl ayat pertama. Ata amrullahi fala tasta'jiluhu. Benar-benar akan datang, maknanya pasti. Bukan berita bohong, bukan berita ragu, tapi kita harus yakin dengan hakul yakin bahwa pada suatu saat cobaan dan azab Allah itu akan datang dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menghina syariat Allah Subhanahu wa taala. Untuk umat Muhammad, ini kita lihat belum ada yang berani misalnya meminta azab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini di zaman terakhir ini umat Muhammad, saya belum pernah mendengar ada orang yang berani minta supaya mereka langsung diazab karena misalnya tidak sholat, tidak ibadah. Nah, itu belum pernah kita dengar di zaman ini ada orang yang berani menantang untuk cepat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekafiran dan kemusyrikan mereka. Tapi dulu itu ada. Dan pada masa Rasulullah ada juga orang-orang yang menantang, orang-orang munafik, orang fasik itu menantang Nabi. Seperti umat-umat dahulu yang menantang Rasul mereka.
Allah Subhanahu wa ta'ala jangan dilecehkan. Subhanahu, maha suci Allah. Wa ta'ala, dan Allah maha mulia, maha tinggi, maha agung. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Nah, jadi kita sering mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kalimat Subhanahu artinya maha suci Allah, wa ta'ala maha tinggi, maha mulia, maha agung. Ini kalau misalnya ada orang Arab yang berpidato, misalnya Al-Mukarram, Al-Ma'ali, Syekh, Doktor, misalnya. Jadi kata-kata Ma'ali ini tinggi. Ta'ala ini adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci, Allah yang maha tinggi. Amma yusyrikun, dari apa saja yang dipersekutukan terhadap Allah, Allah tetap mulia, Allah tetap tinggi, Allah tetap maha agung, tidak bisa dilecehkan dan diremehkan atau diperolok-olok oleh siapapun jua. Nah, ini ayat Al-Quran. Siapa di antara kita yang berani mencoba untuk menghina Allah, melecehkan hukum-hukum Allah, meremehkan hukum-hukum Al-Quran, nah, tunggu saja, kata Allah, Allah akan memenuhi semua permintaan hambanya. Ada hambanya yang minta dipercepat rahmat, Allah kabulkan. Ada di antara hamba Allah yang minta dipercepat azab, Allah kabulkan. Nah, jadi kita yang paling bagus adalah selalu beribadah kepada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhi segala bala dan cobaan yang tertimpa umat manusia. Seperti di Masjid Raya Baitur Rahman ini, di setiap waktu masih dibacakan kunut nazilah. Allahumma dfa'anal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wassuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina haza khassah wa min buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi makna innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah, engkau maha kuasa terhadap segala sesuatu. Allah ciptakan virus, Allah yang menghilangkannya. Allah menciptakan penyakit, Allah yang menyembuhkan manusia dari berbagai macam penyakit. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menghidupkan, dan Allah jua yang mewafatkan. Berbagai macam ciptaan Allah, maka manusia harus bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Jangan kita mempersekutukan Allah, jangan kafir, jangan kufur, jangan musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, jangan minta agar azab ini dipercepat oleh Allah atau minta kiamat untuk disegerakan. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ata amrullah fala tasta'jiluhu. Telah datang ketetapan, ketentuan tentang azab, tentang kiamat, dan jangan kamu minta untuk dipercepat. Ini satu saja kita baca ayat ini, kalau kita amalkan berarti azab itu urusan Allah. Dan ada sebagian orang, mereka beriman kepada Allah ketika Allah menurunkan azab. La yu'minuna billah illa ra'ul azab. Mereka tidak mau beriman kepada Allah kecuali tatkala melihat azab Allah. Ketika azab Allah itu datang, mau tobat tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi.
Ini coba kita lihat berbagai macam bentuk azab Allah. Pada malam-malam sebelumnya kita sudah membacakannya. Pertama, suara besar saja bisa berbahaya. Suara besar saja, dentuman besar saja, itu sangat menakutkan. Maka Nabi Lut dan orang-orang yang beriman itu diberi gladi resik oleh malaikat. Sebelum azab diturunkan ini, Allah menurunkan malaikat untuk menjumpai Nabi Lut. Bagaimana cara Allah menyelamatkan keluarga Nabi Lut alaihissalam. Nah, ini ayat ini bisa disebut dengan ayat gladi resik, memberi pelajaran sebelum ada sebuah upacara, acara atau sebuah azab Allah yang akan diturunkan. Nah, ini kita lihat bagaimana cara Allah menyelamatkan umat Nabi Lut dulu. Fa asri bi ahlika bi qit'an minal laili wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahad wamdu haitsu tu'marun. Nah, ini aturan atau cara menyelamatkan diri di dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Ini memang sengaja Allah menyelamatkan Nabi Lut dan orang-orang yang beriman. Ini suasananya sudah lebih dari tengah malam, hampir-hampir subuh. Malaikat datang ke rumah Nabi Lut. Bagaimana cara Allah menyelamatkannya? Ini cerita Nabi Lut sudah selesai. Kita lihat sedikit tentang gladi resiknya dari Allah. Gladi resik untuk perguruan tinggi, untuk kantor-kantor sudah paham. Besok ada acara, hari ini gladi resik. Seperti mahasiswa, besok di Fakultas Tarbiyah. Lebih dari 400 orang, 487 orang di wisuda. Nah, tentu sore ini mereka gladi resik. Bagaimana cara supaya acara besok lancar. Nah, ini kita lihat suasana di zaman Nabi Lut itu sudah lewat tengah malam karena Allah ingin menghukum mereka di waktu subuh. Lewat tengah malam. Nah, ini maka lewat tengah malam bagus orang-orang melaksanakan salat tahajud. Ya kan? Allah sudah memperkenalkan banyak sekali cobaan Allah lewat tengah malam. Fa asri bi ahlika. Malaikat ini menuntun atas perintah Allah, berjalanlah engkau wahai Lut bersama dengan keluargamu biqit'im minal laili, di penghujung malam. Di penghujung malam itu di potongan malam, kalau bahasa kita qit'un itu di penghujung malam menjelang subuh. Wattabi' adbarahum, kamu suruh orang-orang yang beriman berjalan di depan, engkau wahai Lut berjalan di belakang, kamu ikuti. Wala yaltafit minkum ahad, dan jangan ada yang menoleh ke belakang satu orang pun. Nah, ini hebat sekali. Suruh berjalan orang beriman, Nabi Lut di belakang, nanti tidak boleh lihat ke belakang. Apapun yang diberikan oleh Allah. Ternyata pada saat Nabi Lut dan orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah melalui malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengungsi di suatu tempat, karena kampung ini pertama ada Babilonia, ada kampung Sodom, kemudian dipindahkan kampung baru. Bukan kampung baru di sini, maksudnya kampung baru, ya kan? Kampung baru, kampung yang lain yang ditunjukkan oleh Allah agar Nabi Lut berjalan di penghujung malam menjelang subuh. Nanti wahai Lut, umumkan kepada seluruh orang-orang yang beriman yang akan kami selamatkan, wala yaltafit minkum ahad, tidak boleh ada seorang pun yang nanti menoleh atau melihat ke belakang. Rupanya mengapa Allah melarang? Supaya orang ini terus berjalan. Di saat-saat mereka berjalan mulailah suara-suara yang sangat dahsyat. Fa'akhazatuhumus sayhatu musyriqin. Lalu Allah timpakan suara-suara yang amat dahsyat, dentuman-dentuman yang amat dahsyat. Nabi Lut dan orang beriman patuh, tidak menoleh ke belakang. Ini pelajaran ini. Ternyata ketika Nabi Lut dan orang beriman berjalan, mulailah masyarakat di kampung Sodom itu diazab oleh Allah. Belum safilaha itu,
belum negeri mereka itu ditelengkupkan oleh Allah. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Itu belum dilakukan, belum dijungkir balikkan itu. Nyekeun bahasa Aceh gelam gepelungkop bumole Allah, tapi Allah menyelamatkan Nabi Lut dan orang-orang yang beriman pergi ke sebuah tempat di luar kampung Sodom bersama dengan orang-orang beriman. Ketika Nabi Lut dan orang-orang beriman mulai berjalan, wala yaltafit minkum ahad, tidak ada satu orang pun yang menoleh ke belakang. Tak boleh lihat ke belakang. Nabi Lut ada di belakang, di depan orang-orang beriman semuanya berjalan dengan sesuai arahan Nabi Lut. Saudara-saudaraku semua, sebentar lagi Allah akan menimpakan azab ke negeri kita ini atas pemberitahuan dari utusan Allah. Berjalanlah kita semua dan saya ada di belakang. Nanti ketika ada berbagai macam suara yang kita dengar, jangan menoleh ke belakang. Ini tuntunan Nabi Lut kepada umatnya. Ternyata semua orang yang beriman itu patuh. Mulailah Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam bencana, suara-suara yang besar. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, dan Allah turunkan hujan batu dari langit, batu yang sangat tajam menimpa mereka. Dan orang beriman bersama dengan Nabi Lut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wamdu haitsu tu'marun, berjalanlah engkau wahai Lut dan orang-orang beriman sesuai dengan tuntunan dan perintah dari utusan Allah. Dan utusan Allah ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh-contoh yang sudah pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ingin menyelamatkan seseorang, ada saja cara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka semua patuh. Setelah Nabi Lut dan orang-orang beriman berjalan dalam keadaan selamat, di saat itulah menjelang subuh, faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Allah jadikan negeri Sodom ini, aliyaha atasnya dijungkir balikkan ke bawah, safilaha dari atas dilemparkan ke atas, wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, dan dari langit Allah turunkan batu sijil yang sangat tajam. Ini ternyata saya sudah menemukan 2 batu sijil. Di zaman Nabi Lut batu sijilnya tajam, putus, kena leher putus, kepala manusia ini putus. Pada masa Abrahah, pada hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batu sijil itu membakar, kena dikorek dari atas ke bawah. Maka Abrahah yang besar bentuk badannya itu beserta dengan tentara-tentaranya, mengapa tinggal setumpuk daging? Karena sudah dikorek oleh batu sijil yang membakar pada waktu itu, sehingga tubuh Abrahah itu ka'asfim ma'kul, bagaikan daun-daun yang dimakan oleh ulat. Bukan hanya Abrahah, juga para pengikut Abrahah. Jadi jangan satu nanti kita berpikir, ya kan? Jadi ashabil fil itu banyak, tentara bergajah itu bukan satu, banyak mereka yang ingin untuk menghancurkan Ka'bah. Maka seluruh tubuh mereka itu tertimpa batu sijil, meskipun kecil batunya bisa membunuh seluruh umat manusia pada waktu itu. Jadi yang sangat mengerikan itu cobaan yang diberikan kepada umat Nabi Lut. Faja'alna 'aliyaha safilaha, Allah jadikan bumi ini dari atas, misalnya ada bangunan di atas, itu semuanya dihancurkan. Dari bawah diangkat ke atas. Jadi ini adalah pemandangan yang amat mengerikan
dan mereka semua pada waktu itu musnah. Siapa yang selamat hanyalah orang-orang yang beriman bersama dengan nabi dan rasul mereka, termasuk di zaman nabi-nabi lain. Ini kata Allah, inna fi zalika laayatan lil mu'minin. Yang satu. Yang pertama, inna fi zalika laayatil lil mutawassimin. Yang kedua, inna fi zalika laayatan lil mu'minin. Nah, ini dua-duanya sama. Jadi nanti kalau misalnya kita dengar dari imam membaca ayat ini, itu jangan kita anggap sudah salah, karena dekat-dekat. Yang satu, peristiwa ini kata Allah betul-betul jadi pelajaran untuk semua orang yang bisa membaca tanda-tanda akan diberikan azab oleh Allah. Misalnya gini, nanti di Aceh belum pernah kita lihat, misalnya orang ke laut, sampai ke laut buat maksiat. Ada yang berani telanjang misalnya, laki perempuan. Itu namanya inna fi zalika laayatil lil mutawassimin. Itu menjadi pelajaran bagi orang yang pandai membaca tanda-tanda akan kehancuran. Itu mutawassim namanya dalam bahasa Arab. Kalau lihat seperti itu, kalau tidak berani memberantas, pulang ke rumah. Dalam hati saja benci, berarti iman lemah. Tapi selemah-lemahnya iman itu kita sudah berdakwah dalam hati, bukan ikut bergabung bersama dengan peminum arak, bersama dengan orang yang telanjang. Kalau tidak sanggup berdakwah dengan tangan dan kekuasaan, pulang. Hanya hati yang sakit melihat kemungkaran ini juga berpahala diberikan oleh Allah, karena kita tidak senang dengan sikap mereka. Selanjutnya, apabila keterlaluan, tidak ada lagi orang yang berani untuk memberantasnya. Penguasa-penguasa juga diam melihat kemungkaran seperti itu, maka tidak lama kemudian negeri itu akan dibinasakan. Maka kalau nanti kita lihat ada orang-orang ke laut terlalu berani, telanjang, bulat, dia bukan gila. Kalau orang gila berikan pakaian, tapi ini orang yang enggak gila, dakwahkan mereka. Jika tidak, maka Allah akan menjadikan negeri kita ini, misalnya kalau seperti negeri Nabi Lut, aliyaha safilaha, dari atas ditelengkupkan ke bawah, dari bawah dilemparkan ke atas. Orang-orangnya tentu berada ini di atas bumi, diangkat tubuh-tubuh kita ini ke atas, kemudian dilemparkan lagi ke bawah, dan dari langit Allah menurunkan wa amtarna alaihim hijaratan min sijil, dan kami, kata Allah, menurunkan kepada mereka batu sijil dari langit yang amat dahsyat, yang sangat tajam. Inna fi zalika laayatil lil mutawassimin. Dan ini menjadi tanda-tanda cerdas, bahasa kita ini, tanda-tanda cerdas bagi orang-orang yang cerdas membaca tanda-tanda zaman. Karena kalau sudah seperti ini udah dekat nih. Ini coba sekarang kita lihat anak-anak muda kita baru pulang ke rumah menjelang subuh. Syukur kalau mereka mau salat subuh dulu. Tapi pada umumnya mereka mengabaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika pada suatu saat semuanya didiamkan, berarti bencana-bencana, meskipun mereka tidak minta azab, sepertinya mereka sudah mulai menginginkan dipercepat azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semuanya mudah-mudahan selalu dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah. Mengenai azab, jangan minta diperlihatkan oleh Allah. Mengenai azab, jangan minta-minta dipercepat. Mengenai mati, jangan cepat-cepat kita ini menginginkan agar kita dimusnahkan oleh Allah. Ingat kata Allah, ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Jangan minta, karena sudah pasti. Siapa yang mengatakan pasti? Allah. Siapa yang menetapkan dan menentukan? Allah.
fala tasta'jilu. Jangan kamu minta-minta untuk dipercepat. Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Mulia dari apa yang mereka syirikkan itu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga tausiah dan kajian kita malam ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita selalu berada dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.